Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? How do you do? Yes, what our lesson now? Our lesson now is English. Alhamdulillah Rabbil Alamin. In this moment I will teach all of you about chapter 14. Sekarang Ustaz, alhamdulillah di kesempatan kali ini Ustaz akan menjelaskan apa yang ada di chapter 14. Now put your book on your table and open your book chapter 14 page 129. Buka bukunya halaman 129 chapter 14. The kinds of school in Jakarta, yang artinya macam-macam atau berbagai sekolah yang ada di Jakarta. Di chapter 14 ini kita akan mempelajari tentang penggunaan person verb, yang mana person verb ini dipakai ketika kita menceritakan kegiatan kita, menceritakan kegiatan teman kita, menceritakan kegiatan guru kita kepada lawan bicara kita, kepada orang yang berbicara dengan kita. Oke. Di sini Ustadz akan memperjelas, memang kemarin sudah ulangan di chapter 14, Ustadz akan memperjelas atau mereview apa yang ada di chapter 14. Oke. Now open your book page 130. Kita baca bareng-bareng. Jerry studies, ikutin, at early childhood education. Jerry belajar di PAUD. Terus, Tom and Daisy play at daycare center. Tom dan Daisy bermain di penitipan anak. Oke. Kenapa Jerry make studies? Seharusnya kan asalnya kan study. Kenapa kok Jerry makainya studies? Kita garis bawahi kata kerjanya studies. Kalau Tom and Daisy kata kerjanya play. Tom and Daisy kata kerjanya play. Studies asalnya study. Play ya asalnya play. Kenapa Jerry bisa studies ditambahin S dan Tom dan Daisy tidak ditambahin S? Kenapa? Ya, karena di dalam rumus penggunaan person verb itu studies itu bisa dipakai apabila di depannya adalah orangnya adalah dia laki-laki, he. She juga, dia laki-laki dan dia perempuan, kata kerjanya itu ditambahin S. Karena study jadi studies. Kan tulisannya study pakai Y belakangnya sebenarnya. Karena ditambahin S jadi tambah I dan E dan S. Studies. Paham sampai di sini? Kita berlanjut ke Tom and Daisy. Tom and Daisy dalam bahasa Inggrisnya, dalam ibaratnya adalah mereka. Mereka apa bahasa Inggrisnya? They. Dalam rumus person verb, nanti ada di buku kita ini, di buku kalian juga. They itu tidak ditambahin S, jadi tetap play. Jadi Tom and Daisy play at daycare center. Understand? Paham? Kalau Jerry studies, karena dia laki-laki. Jerry studies at early childhood education. Understand? Okay. Now open your book page page 133. Kita ambil dua. Di yang paling bawah daily routine quiz. Mungkin kalian sudah mengerjakan. Number 1, she watch. Kenapa she watch? Karena pakai she. Paham? Tambahin S makanya. Number 2, Kiara itu apa? Dia perempuan, berarti she. She takes lunch at 2 o'clock. Takes berarti
Kiara ini makan di jam 2 siang ya. Jadi itu salah satu contoh-contoh dari person verb. Coba sekarang kita lihat rumusnya. Di rumusnya buka halaman 137. Kita lihat. Sudah buka semuanya? Itu ada bacaan person verb. Ayu, Dewi itu sama semuanya. Tidak ada penambahan S. I, you, Dewi itu tidak ada penambahan S. Kalau I study, you study, they study, we study. She, he, it itu baru ada penambahan S. She studies, he studies, it studies. Paham? Itu adalah contoh dari, ini adalah rumus dari person verb. Sekarang Ustadz akan memberikan contoh kalimat. Nanti kalian juga bisa buat kalimat dari Ustadz ya. Contoh kalimat dari Ayu Dewi. Saya belajar di sekolah. Bahasa Inggrisnya ini. I study at school. Saya belajar di sekolah. Saya belajar di sekolah. They study at school. They masih termasuk yang tidak ditambahin S. They study at school. Mereka belajar di sekolah. Sedangkan yang ditambahin S itu adalah ini. Kita lihat. Ahmad goes to school. Ahmad adalah dia laki-laki. Kita lihat. Dia laki-laki, he. He, tambahin S, goes. Betul? Kita lihat di rumusnya 137. He goes. Ahmad itu he, dia laki-laki. Berarti tambahin S. Goes to school. Ya, selanjutnya Rahmah. Rahmah bahasa Inggrisnya apa? Dia perempuan. Dia perempuan itu apa bahasa Inggrisnya? She. Berarti she termasuk yang ditambahin S. Jadi she goes to school. Paham? Oke. Itu penjelasan dari Ustadz tentang person verb. Sekarang Ustadz akan memberikan soal latihan untuk kalian. Yang pertama, coba kalian bikin kalimat seperti ini. Doni dan Dono belajar di sekolah. Coba kalian bikin. Yang nomor 2. Saya pergi ke sekolah. Nomor 1. Doni dan Dono belajar di sekolah. Yang nomor 2. Saya pergi ke sekolah. Coba kalian itu bikin soal. Kalian bikin kalimat dengan menggunakan bahasa Inggris. Dengan apa yang Ustadz sudah jelaskan tadi. Dan kalian lihat di buku, nggak apa-apa. Itu aja dari Ustadz. Tetap semangat dalam belajar, istiqomah dalam belajar. Ustadz doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat istiqomah. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan melalui via WA tidak apa-apa. Dengan orang tuanya WA ke Ustadz nggak apa-apa. Let's we close our study by reading Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.